Halo semuanya, perkenalkan nama saya Said Sakif Alulan Silalahi. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, kelas 2A. Saya berasal dari kota Kisaran, tepatnya di Kabupaten Asahan. Di sini saya akan menjelaskan profil mahasiswa saya. Jadi sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri saya dan juga profil saya sebagai mahasiswa tadi di awal. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diri saya secara pribadi. Untuk hobi, sebelumnya hobi saya itu ada mulai dari membaca buku, kemudian belajar bahasa asing. Setelah itu saya suka juga dengan mendengarkan musik. Jadi untuk membaca buku itu saya disupport dengan koleksi buku yang saya miliki secara pribadi. Untuk buku-buku itu, di antara semua buku saya memiliki 3 buku favorit saya, yaitu diantaranya adalah 3 buku ini. Yang pertama itu ada Atomic Habits. Atomic Habits ini berasal dari 2 kata, atomic. Atomic itu kayak satuan partikel terkecil gitu ya, yang sudah tidak bisa dibagi lagi, ya kan? Jadi kayak sesuatu yang sangat kecil. Kemudian habits itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti kebiasaan. Jadi kayak buku ini menjelaskan kayak kebiasaan sekecil apapun, kalau misalkan kita sekecil apapun itu, kalau kita lakukan secara konsisten hingga jangka waktu yang sangat panjang, itu bisa berdampak sangat besar gitu di masa yang akan datang, di masa depan. Contohnya di buku ini juga dia mencontohkan ada sebuah pesawat berasal dari kota C. Dia ingin menuju pesawat itu dengan tujuan kota A. Tapi ketika pesawatnya itu lepas landas, sang pilot itu membuat kesalahan dengan menggeser moncong pesawat itu hanya sekitar 3 derajat gitu. 3 derajat itu kan hal yang sangat kecil ya untuk dibandingkan dengan ukuran pesawat tersebut. Tapi saat perjalanan, pesawat itu malah landing atau mendarat di kota B, yang mana kota B itu memiliki jarak yang sangat jauh, hingga ratusan kilometer dari kota A yang menjadi tujuan awal mereka. Jadi kayak yang bisa kita tarik kesimpulannya dari contoh yang diambil buku itu, dengan hal sekecil apapun bisa memberikan dampak yang sangat besar. Kayak pesawat itu bergeser 3 derajat aja tapi bisa sampai ke tujuan kota lain yang jaraknya bisa sampai ratusan kilometer gitu. Selanjutnya ada buku The Psychology of Money. Buku The Psychology of Money ini menjelaskan bagaimana cara uang itu bekerja, bagaimana para konglomerat itu mempergunakan uangnya, bagaimana ekonomi itu berjalan. Tentang prinsip ekonomi itu ada dijelaskan di buku ini. Jadi kayak seru membaca buku ini, kayak kita jadi lebih tahu dan lebih mengenal tentang cara bagaimana uang itu bekerja di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada ini, Insecurity is my middle name. Jadi kayak kan artinya kan insecurity adalah nama tengah saya. Jadi kayak insecurity itu kayak sulit untuk dijauhkan dari diri kita kan. Jadi kayak hampir semua orang saya yakin merasakan apa yang namanya insecurity. Kayak merasa insecure akan pencapaian yang dia miliki, kayak dia merasa yang apa yang dia miliki sekarang itu masih belum bisa mencapai seperti orang lain gitu. Dia ngerasa orang lain itu lebih hebat daripada dia itu tidak bisa apa-apa gitu. Contohnya di buku ini juga dijelaskan akan hal itu. Contoh ini itu ada, dan aku kalah jauh dari teman-temanku. Kemudian ada jujur, aku iri sama pencapaian mereka. Jadi kayak buku ini menjelaskan problem apa yang kita rasakan, tentang insecure yang kita rasakan itu ada dijelaskan di buku ini, dan juga memberikan penjelasannya juga, solusinya bagaimana mengatasinya. Jadi saya cukup sangat terbantu dengan buku ini gitu. Nah kemudian kalau untuk hobi saya yang belajar bahasa asing itu,
Saya itu lebih fokus ke bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Kalau untuk bahasa Inggris itu kenapanya, alasan saya kenapa saya memilih bahasa Inggris untuk saya pelajari itu karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa utama dunia kan, bahasa penghubung internasional, bahasa perdagangan internasional juga menggunakan bahasa Inggris. Dan juga kayak dengan bahasa Inggris itu bisa membantu kita berkomunikasi dengan orang-orang asing tanpa memandang dari negara mana. Contohnya jikalau saya ingin mau berbicara dengan orang yang berasal dari Tiongkok atau orang yang berasal dari Meksiko, dari Portugal, dari orang dari negara-negara Skandinavia, orang dari Korea, atau orang dari Inggris, dari Prancis, atau dari Amerika Serikat, itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Inggris itu membantu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi lebih membantu kita dalam berkomunikasi untuk lebih luas dengan orang-orang asing. Saya belajar bahasa Inggris itu secara otodidak. Saya menggunakan mulai dari video-video dari YouTube, dari film. Kemudian saya membaca-baca artikel yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian saya juga menggunakan buku ini juga. Ini salah satu buku yang membantu saya dalam belajar bahasa Inggris. Ini bukunya itu menjelaskan tentang grammar, tenses, vocabulary, dan juga conversation. Jadi kayak semuanya lengkap, kayak tenses, grammar, itu ada di buku ini. Jadi kayak buku ini sering saya pakai untuk saya dalam belajar bahasa Inggris gitu. Kalau untuk bahasa Jepang, saya memilih menggunakan buku ini, Minano Nihongo 1 dan juga Minano Nihongo yang versi bahasa Jepang, dan juga ini yang sudah terjemahan bahasa Indonesianya. Kayak alasan saya mengapa memilih bahasa Jepang itu karena kayak di bahasa Jepang itu kayak ketertarikan saya akan negara Jepang mulai dari historinya, sejarah negaranya gitu yang kaya akan sejarahnya, baru kemudian budayanya, culture-nya kan, kemudian politik di negara situ. Kayak negara Jepang itu saya tertarik dengan sistem politiknya, sistem pemerintahannya itu. Kemudian Jepang juga salah satu tujuan negara saya untuk melanjutkan study abroad saya di masa yang akan datang gitu. Jadi saya kayak ingin mempelajari bahasa Jepang karena itu alasannya. Saya juga sering bahasa Jepang tuh selain menggunakan buku ini, saya juga belajar bahasa Jepang mulai dari nonton video dari YouTube, mendengarkan musiknya, kemudian saya membaca artikel yang menggunakan bahasa Jepang untuk membantu menambah kosakata saya dan juga kayak membantu saya terbiasa melihat tulisan aksara Jepang. Kalau untuk kalau untuk hobi saya selanjutnya itu yaitu yang mendengarkan musik. Itu hobi saya itu saya salurkan itu dengan mendengarkan musik dari Spotify atau enggak dari YouTube. Untuk lagu-lagu favorit saya itu ada lagu-lagu barat, lagu Jepang, Korea, Cina, dan juga lagu Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Untuk lagu barat saya itu suka dengan Taylor Swift. Taylor Swift itu saya sukanya, lagu favorit saya di yang dinyanyikan Taylor Swift itu lagu Fearless. Kemudian You Belong With Me itu lagu favorit saya yang dinyanyi lagu Taylor Swift yang sangat saya sukai. Kemudian kalau untuk lagu Korea, saya kebetulan merupakan fans Twice. Kayak lagu-lagu Twice yang saya suka itu kayak The Feels, kemudian sama Set Me Free. Kalau ada juga kayak ada girl group yang udah bubar juga, saya suka menontonnya itu seperti mendengarkannya itu kayak G-Friend, walaupun udah bubar tapi masih sering saya dengarkan lagunya, kayak Me Gustas Tu sama kemudian Glass Beat. Itu kayak lagunya tuh mantap. Kemudian kalau untuk lagu Jepang, kebetulan saya suka dengan lagu-lagu dari 46 series kayak Sakamichi series,
Itu kayak dari Nogizaka 46, kemudian 48 Group dari AKB48, NGT48, SKA48, SKT48, sama NMB48 itu, dan lain-lain lah grup 48 grup yang di Jepang lainnya. Kemudian saya suka penyanyi Jepang yang lainnya seperti Sumika, baru Aimer, Lisa. Itu saya suka lagu-lagu mereka gitu. Kalau untuk lagu Nogizaka yang paling saya suka itu kayak lagunya mereka judulnya itu Sayonara no Imi, kemudian Ohitori sama Tengoku. Itu saya suka banget, kayak lagu favorit saya di Nogizaka. Kemudian kalau untuk lagu dari AKB, saya sukanya itu Sentimental Train sama Koi Sunjata. Kayak itulah lagu-lagu favorit saya. Kalau untuk di Indonesia, saya tuh suka dengar lagu-lagu dari 48 Group juga sebenarnya ya, tapi yang ada di Indonesianya yaitu JKT48. Kalau di JKT48 itu saya sukanya lagu After Rain, kemudian lagu Hari Pertama atau Sonichi, kemudian Jiwaru Days. Jadi kayak masing-masing lagu itu kayak punya ceritanya masing-masing yang bisa membekas gitu di hati kita masing-masing, di hati saya gitu. Kalau untuk hobi mungkin itu saja hobi saya. Kalau untuk rencana karir saya untuk di masa yang akan datang, mungkin saya berencana pertama saya ingin memperdalam bahasa asing saya untuk bisa mencapai tujuan saya, itu untuk berkarir di luar negeri. Kalaupun saya belum bisa berkarir di luar negeri, saya ingin melanjutkan study abroad saya di negara lain selain di Indonesia. Kalau untuk kalau untuk alasan kenapa saya memilih tujuan saya untuk melanjutkan ke luar negeri itu karena ketertarikan saya lebih ke rasa penasaran saya untuk bisa menimba ilmu atau merasakan experience baru gitu di luar negeri gitu. Mungkin untuk profil mahasiswa mungkin cukup sampai sini saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya ceritakan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.